Semangat pagi. Mana nih Jakarta? Semangat pagi Jakarta. Kita nggak boleh kalah sama Bangkok. Kita barusan dari Bangkok ya. Bangkok kita sampai merinding Bapak Ibu. Serius. Kita sudah nggak begitu acara selesai, kita udah pengen cepet-cepet balik Indonesia ya. Karena apa? Karena Bangkok cuma 60 miliar, 60 juta penduduk dan kita 250 juta penduduk ya, dan ini masa depan kita ya Bapak Ibu sekalian. Nama saya Edward ya, background saya tadi sudah disebut, mantan konsultan arsitek, dan saya mengenal bisnis network marketing seperti ini sudah 20 tahun yang lalu ya. Tahun 1994 kalau nggak salah itu pertama kali saya bergelut di dunia network marketing, dan terus terang pada saat itu saya gagal, pindah sono gagal, dan akhirnya saya sempat kapok dengan yang namanya bisnis bulet-bulet cari orang. Ada yang nggak seneng bisnis bulet-bulet cari orang? Banyak ya, pasti ya. Kayaknya kalau sudah dengar kata bulet-bulet cari orang, apalagi kata MLM, udah merinding dulu. Cuman saya mau tanya dulu bagi Anda yang mungkin ada yang sedikit alergi dengan bisnis seperti itu di ruangan ini, jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai Anda belum punya pengalaman apa-apa tiba-tiba udah trauma. Nah itu kebangetan Bapak Ibu ya. Kecuali Anda sudah nyoba gagal, nah itu trauma wajar Bapak Ibu ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, kata orang kayak gini loh menakutkan, hati-hati Bapak Ibu. Anda mungkin salah konsultasi, Anda salah belajar. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin jadi pembuat kue yang enak, saya belajar dari tukang batu atau tukang kue Bapak Ibu? Tukang kue. Kalau saya ingin lulus kuliah, saya belajar dari teman saya yang drop out, atau saya belajar dari profesor Bapak Ibu? Dari profesor. Kira-kira kalau Anda punya anak yang kuliah sekolah, tapi teman-temannya itu teman-teman orangnya narkoba, drop out sekolah, kira-kira Anda khawatir nggak Bapak Ibu? Khawatir, karena informasi yang diberikan salah, dia bisa punya output yang keliru. Nah makanya jangan trauma dulu. Kalau saya cerita, saya memang trauma karena saya sudah mencoba macam-macam Bapak Ibu. Dan akhirnya pada saat itu saya putuskan untuk membangun konsultan arsitek saya, karena memang keahlian saya lulusannya di arsitek. Yang ngomong-ngomong kebetulan ini saya seperguruan, maksudnya begini ya, saya sekelompok sama Pak Kurniawan sama Pak Steve. Kita golongan C+ tadi. C- Pak ya. C- kita. Ya kalau teman-teman bilang, Pak Idol lulusan mana? Unpar, ya kan? S1 Pak, S2. Luar biasa S2, enggak, saya nggak punya master. Tiap satu mata pelajaran 2 kali, jadi saya S2 Bapak Ibu. Yang lain cuma 1 kali. Kalau saya sampai masuk di luar kepala itu baru lulus. Gak bercanda Bapak Ibu, ya gak semua lah. Kalau saya gak sebodoh itu kan. Oke, tapi intinya saya menekuni bisnis konsultan arsitek. Setelah 2 tahun saya juga sempat seperti Pak Kurniawan, saya di bisnis insurance juga, karena arsitek gak cukup. Sampai kemudian saya dikenalkan bisnis network lagi. Dan Anda tahu nggak Bapak Ibu sekalian apa yang saya pelajari dari yang tadinya trauma? Saya pelajari dari pengalaman saya di dunia konvensional. Saya belum pernah melihat bisnis seindah network marketing kalau tahu cara menjalankannya Bapak. Ya, kenapa? Saya nggak tahu, mungkin di sini ada pengusaha. Nomor 1, bisnis yang bagus kalau bisnisnya itu modalnya kecil sekali, hasilnya tak terbatas. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Itu nomor 1. Kecil sekali, nggak ada resikonya. Kalau bisnis kan bicaranya soal resiko, betul nggak? Resiko berbanding lurus dengan modalnya. Jadi kalau misalkan bisnis saya harus masukin duit 2 miliar, 5 miliar, berarti resiko saya 2 miliar, 5 miliar. Di sini berapa paling gede? Paling gede 12,5 juta Bapak Ibu. Hilang duit juga nggak miskin, betul nggak? Dan sponsor Anda mau closing Anda 12,5 juta nggak buat mereka kaya juga gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi paling gede 12,5 juta itu 1. Yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada jalankan, ini bisnis cash and carry bisnis Bapak Ibu. Itu enak, nggak pusing Bapak Ibu. Kenapa kok para leader Anda di depan itu makin lama makin awet muda? Betul, pakai Lumines ya betul. Tapi yang terutama itu karena cash and carry bisnis Bapak Ibu. Saya banyak punya teman saya itu pernah ngomong gini, pengusaha besar itu. Dia ngomong ke saya, "Dok, ada duit 500 juta nggak?"
Saya pikir, gila, pengusaha besar pinjam duit 500 juta. Saya bilang, ini karena teman dekat. Dia punya tambang batu bara. Luar biasa kan? Dia main, wah miliaran lah pokoknya. Beli perusahaan, diperbaiki, dijual seperti itu. Nah saya tanya, lu gak salah lu utang gue 500 miliar? Enggak, gue cuma pinjam 2-3 bulan. Gue kasih bunga 2% deh. Buat apa? Buat bayar bunga bank doang bulan ini. 500 juta untuk bayar bunga bank. Hah? Bunga bank lu 500 juta tuh utangnya berapa? Saya bilang, iya itu cuma 1 bank, gua ada 3. Tapi kaya bener dan itu beres. Dia bukan kredit macet dan itu beres gitu loh. Cuman Anda bayangkan saya di arsitek dengan bisnis yang masih kecil, berapa banyak yang tidak terbayar, berapa banyak yang termin terakhir akhirnya nggak bayar ya. Komplain sini mungkin ada yang kontraktor tahu lah ya, merasakan apa yang saya rasakan. Tapi cash and carry bisnis enak, tenang Bapak Ibu. Anda jalan-jalan ke luar negeri segala macam, bisnis Anda jalan terus dan cash and carry bisnis. Nggak ada piutang, nggak Anda harus ngutangin sana, nagih duit sendiri kayak kita nagih. Waduh, stres Bapak Ibu. Saya kadang-kadang bingung kalau klien saya makin kaya, kadang-kadang kalau sudah cuma tinggal 10 juta nggak mau bayar itu sakit hati saya. Saya sih nggak miskin juga, nggak dibayar 10 juta itu. Cuman kadang-kadang, gila lu ya, duit segitu dulu buat lu tuh buat apa sih artinya gitu loh. Tapi nggak bayar, gila. Terus saya pikir, paham nggak maksud saya? Cash and carry business itu yang menarik. Nah, saya nggak akan berlama-lama karena saya pengen belajar dengan guru kita. Ini number one in Indonesia, tapi saya pengen bagi kepada Anda luar biasa seperti ini, Bu. Ini peluang dahsyat. Anda harus jadi diamond, Bapak Ibu. Anda harus jadi diamond. Kenapa? Oleh-oleh sedikit dari Thailand ya. Tahun lalu kita hit $1 billion. Mungkin bagi Anda, itu kan perusahaan $1 billion nothing lah. Tapi saya mau cerita kepada Anda, saya jadi diamond itu bukan seperti mereka loh Bapak Ibu. Saya jadi diamond 3 tahun. Kalau tadi Anda lihat Pak Steve, Pak Kurniawan semua di bawah 2 tahun, Bu Jenny di bawah 2 tahun Bapak Ibu. Yang normal gitu, saya kan abnormal C- tadi kan. Jadi saya abnormal, saya 3 tahun Bapak Ibu jadi diamond. Kelamaan kan? On Bapak Ibu. Tapi saya mau share kepada Anda, kenapa kok saya tetap berjuang? Saya pernah merasakan 6 bulan pertama semangat, habis itu bisnis rontok semua Bapak Ibu. Dan saya bangun lagi dari nol. Kita pernah punya masalah kemarin dengan perizinan. Kalau Anda mengatakan Pak Edo, wow pengalaman 20 tahun di dunia network, justru karena pengalaman itu problem Bapak Ibu. Yang gak pengalaman Anda beruntung Bapak Ibu, karena tinggal jalanin udah kayak gini aja. Tapi saking banyaknya pengalaman, itu masalah Bapak Ibu. Serius. Kepinteran katanya gitu. Saya punya teman yang pinter banget Bapak Ibu, yang tadi A+ itu. Dari dulu saya join network marketing yang dulu nih, sampai akhirnya saya waktu itu sukses, sampai saya pindah ke Jenai, saya tawarin terus. Dan dia bilang, oke, bagus, saya hitung. Dan sampai saya jadi diamond sekarang masih ngitung, belum selesai Bapak Ibu. Masalahnya itu, kepinteran gawat Bapak Ibu. Jadi akhirnya kalau kita bisa humble, belajar dahsyat. Nah ini saya mau bagi kepada Anda. Anda sudah punya guru yang kurang dari 2 tahun jadi diamond. Anda tinggal ikuti, lakukan aja apa yang mereka lakukan, Anda jadi diamond. At least 2 tahun. Kalau Anda mau kopi saya terserah 3 tahun. Tapi saya mau katakan gini ya. Kemarin kami ketemu dengan ownernya langsung. Mari kita ketemu dengan ownernya. Tahun lalu kita hit $1 billion. $1 billion kalau di rupiah itu 14 triliun Bapak Ibu. Omset 1 tahun perusahaan jenis ini. Kalau Anda jadi diamond, Anda dapat pembagian dari 3%-nya berapa Bapak Ibu? Anda dapat kayak saham 3%-nya. Nah, tahun ini perusahaan sudah mencanangkan kita akan hit $2 billion. $2 billion. Kalau Anda jadi diamond, $2 billion dapat pembagian dari 3% seperti itu. Dan yang kemarin Scott Lewis ngomong 2020 Bapak Ibu, 2020 perusahaan sudah mencanangkan goal kita akan hit $10 billion. $10 billion itu 140 triliun
Bapak Ibu. Nolnya berapa nggak tahu, hitung sendiri sana. Saya cek minus pokoknya. 140 triliun. Hari ini sampai 2020 berapa tahun? 4 tahun. Jangankan Anda kalau belajar, Anda 2 tahun lagi Anda jadi diamond Bapak Ibu. Anda bisa ajak teman Anda untuk 2 tahun kemudian, banyak yang jadi diamond di bawah Anda. Bayangkan kalau 4 tahun lagi 2020 Anda semua di ruangan ini jadi diamond. Anda dapat 3% dari 140 triliun itu, kita sudah hitung 3 triliun. Bener ya? Sorry. Gitu lah pokoknya. $10 billion itu $10 billion itu kalau 3%-nya itu $300 juta. Kalau $300 juta ya kaliin aja 14. Ya 14.000 itu berapa lah? Banyak lah, nanti ada itu. Anda dapat pembagian dari situ. Saya sudah hitung-hitung, kira-kira ini Anda rata-rata seorang diamond itu bisa dapat 3M sebulan hanya dari share internasionalnya tuh. Saya merinding Bapak Ibu. Kalau kita tidak bangun bisnis ini, aduh, saya nggak tahu dengan Anda, cuma 12,5 juta Bapak Ibu. 12,5 juta. Kalau Anda mau yang pakai timat terserah, tapi menurut saya 12,5 juta kalau sampai aku kebangetan Bapak Ibu. Serius. Ini untuk dapat yang segitu, rugi kalau Anda nggak serius di bisnis ini. Oke? Dan satu hal lagi, semuanya berawal dari keputusan. Saya tahu Anda ragu-ragu, bener nggak? Ini kan cuma Pak Edo kan ngomong karena disuruh ngomong di depannya kan? Itu ngomong kan karena yang udah sukses. Coba kalau yang gagal kan ditunjukin, makanya kita nggak tunjukin yang gagal Bapak Ibu. Nggak ada autobiografi orang gagal, ya kan? Adanya autobiografi orang sukses. Nah, makanya kita cuma mau Anda coba berpikir, ambil keputusan Bapak Ibu. Kalau Anda bingung, ambil keputusan, yes, nyemplung. Ketawa, serius. Pertanyaannya, hidup kita itu dari keputusan ke keputusan, betul nggak? Saat kita belum ngambil keputusan, nah itu Anda bingung, betul nggak? Tapi begitu Anda, yes, saya jalan. Caranya gimana? Ikuti leader Anda bukan ikuti orang yang gagal kok, Anda ikuti orang yang sukses. Tapi keputusan dulu. Anda ngambil keputusan, oke, go. Karena kita punya 2 event besar tahun ini. Yang pertama, The Star tanggal 10 besok. Kalau Anda nggak hadir, bawa orang tuh rugi. Yang kedua, nanti kita punya Grand Launch 31 Juli. Kita nggak mikir 31 Juli dulu, tapi kita akan konsentrasi penuh di tanggal 10 April. Anda mau lewatkan peluang ini atau tidak? Tapi pikirkan 2020 Anda mau dapat atau tidak. Sukses untuk Anda, Go Diamond. Ya, itu dia diamond kita. Bapak Edo Sarjono yang biasa dipanggil sebagai Edo. Bagaimana Bapak Ibu sudah